masuk lagi ketika market sudah terkoreksi lagi gitu. Kalau lu masuk sekarang ya misalkan nanti market turun lu jadi sangkuter, kalau nanti naiknya nggak nyampe pembelian kalian ya kalian tetap jadi sangkuter kan gitu. Jadi buat buat mencegah itu, kalau di spot ya, kalau di spot kan kalau lu ngatasin minus atau rugi itu kan cuma dari kompensasi ya, atau dari kalian tuh bisa melakukan DCA ya dengan menurunkan harga rata-rata pembelian kalian. Nah, untuk menurunkan rata-rata pembelian kalian tuh gimana bang? Misalkan nih gue beli di angka 7 nih bang, rata-ratanya itu biar biar bisa turun di angka 4 atau di angka 5 itu gimana? Yaitu caranya ketika market turun lu serok lebih gede, pastiin persentase turunnya tuh gede sekalian ya, jangan tanggung-tanggung nanti lu baru turun separuh lu sikat gede akhirnya turun lagi kan gitu ya, jangan. Jadi pastiin dia mentok, bener-bener mentok penurunannya. Kalau belum mentok gimana ya, tungguin sampai dia bener-bener mentok dan ada konfirmasi kenaikan. Nah baru di situ lu ngebuy yang agak gedean. Jadi nanti terkompensasi, nanti apa namanya, pembelian rata-rata lu tuh pasti bakal berkurang. Yang tadinya 7 mungkin bisa ke 5 atau ke 4 gitu cuy. Jadi itu memang salah satu cara ya untuk mengcover minus kalian di market spot ya. Jadi caranya seperti itu men ya. Oke, kita lanjut temen ya. Untuk Solana ini tadi dari Mas Ucup, gue nggak tahu nih orangnya masih hadir nggak nih. Yang coba deh, kalau yang masih hadir kalian bisa komen-komen di bawah ya, yang masih hadir. Oke, Solana gimana bang? Solana, Solana cuy. Wih, dasarnya kuat banget ini Solana men. Oke, sebentar temen ya. Ini Solana tuh konsolidasi jatuhnya cuy. Jadi dia tuh kayak mau ngebuat base gitu ya. Sebelum memang dia akan naik gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa berkonfirmasi apakah ini nanti naik atau turun. Yang pasti sekarang Solana tuh gue pikir dia akan ngebidik level 90 sebenarnya. Ya, ngebidik level 90. Tapi harusnya ya, kalau gue melihat dari triple bottom atau triple seperti ini, gue pikir ini akan ada suatu kenaikan. Tapi ya kita nggak bisa ngejust 100% akan naik tinggi ya. Gue pikir dia akan ngebidik level sekitar 90.000 ya, 90.000, $90, sorry, $90 teman ya. Jadi dia akan ngebidik di EMA crossnya sepertinya. Nah kita lihat teman-teman, apakah memang benar ya dari segi volume atau demand untuk Solana per malam ini per gua live itu masih tinggi. Gue pikir yes ya, untuk ini untuk volumenya masih sangat ngesupport untuk Solana itu bisa naik. Dan tapi tetap teman-teman ya harus hati-hati di time frame 1 hari Solana untuk stochasticnya itu menunjukkan posisinya itu masih gimana ya, dia ada chance naik tapi posisinya tuh masih di atas gitu loh men. Artinya apa? Ini kenaikan nggak bakal besar. Ini jadi kenaikannya cuma gini nih cuy. Nih, ini kan turun ya, ini mungkin naik gini terus habis itu terjun gini cuy. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati banget. Berarti ini kenaikannya nggak bakal besar-besar banget cuy. Kita cek deh di time frame 4 jam ya. Jadi kita biar lebih tahu kayak seperti apa. Nah lu bisa perhatikan tuh di time frame 4 jam. Nah, dia mungkin ini ngebidik titik resisten tertingginya ya. Ini di area sekitar 90. Nah, di situ tuh, cuy. Nah, gue pikir dia akan ngebidik level itu, cuy. Nih, level 90 ya. Karena dia udah naik lumayan, dia udah naik, ini udah waktunya turun. Ya, gini, dia akan ngebidik level 90 habis itu gini. Ya. Coba kita akan cek ya. Lihat di mennya nih. Demandnya sih memang rata-rata ngebeli, tapi ini kecil loh men ya, volume demandnya tuh kecil banget ini nih. Kita nggak bisa expect bahwa ini Solana akan naik gede ya teman. Terus stochasticnya gimana? Stochasticnya udah dipucuk, udah diambang. Jadi kalau lu mau masuk jangan deh ya kalau menurut gue ya. Kalau lu main short ya tunggu di 90, lu pasang harga di sekitar area 90,51 ya, lu pasang aja di situ untuk short ya, dengan stop loss mungkin lu taruh di 94 atau di 9 berapa nih ya, di 9
iya 94 ya. Itu tapi kalau untuk main spot gue pikir lu jangan masuk dulu karena ini kenaikannya mungkin nanti mentok di 90 habis itu tergerus turun. Nah, kalau kira-kira nanti kita penurunannya di mana? Ya, sebentar kita akan coba cek. Ya, enak lu tunggu di area sini nih. Ya, di area Golden Fibo itu kena di area sekitar 81. Ya, gue pikir itu area yang cukup aman buat lu sudah mulai nyicil untuk Solana, dan target kedua Solana turun di sekitar 0,18 Fibo itu kena di area sini di 77 ya teman. Jadi gue pikir lu tunggu di 81 apa 77 kalau lu main spot ya teman, intinya seperti itu ya. Oke. Oke, teman-teman ya, sorry banget ini ya teman karena ini udah hampir 1,5 jam ya, udah gue lebihin dua ini ya temennya 2 jam 20 menit 20 menit. Mungkin untuk berikutnya ini tadi yang belum ada Mas Stefanus ya yang request kita, terus ada siapa lagi ya, Pengu tadi udah, tapi rata-rata udah ya, rata-rata udah gue cek semua ini teman-teman ya. Terus ETH tadi udah ETH ya. Terus ini dari Mas Serba Web3 PI Network, gimana kabarnya Bang, soalnya aku punya 1.300. Wah, gue kurang ini teman ya kalau untuk KPI Network ya temen ya. Gue kan udah bilang temen ya, kripto itu konsepnya bukan konsep jari MLM ya temen ya, atau kayak ada model-model siklus multi level itu bukan gitu temen ya. Karena menurut gue kripto ya kripto. Kalau apakah kripto ada nggak bang yang di bisnis kayak gitu? Ada, kayak PI Network. Terus sebelum PI Network itu dulu ada temen ya, apa ya namanya ya, bukan Fra cuy, apa ya dulu ya, MIDI apa sih, koin-koin MIDI itu loh yang warnanya pink kalau nggak salah itu dulu. Itu juga sama ya di Indonesia itu dibikin kayak gitu ya. Dulu sempat banyak yang tanya ke gue di tahun-tahun berapa, 2001 apa 2022 itu ya, gimana bang gue lebih rekomen buat teman-teman nyimpen aset kripto tuh yang blue chip ya, kayak Ethereum, terus kayak Solana, kayak BNB, itu yang udah secara fundamental kuat banget, kayak Avalanche ya temennya. Kalau yang blue chip baru itu kayak Ondo ya, kayak gitu itu yang udah ini ya, NIR protokol itu udah kuat secara fundamental gitu temen. Kebanting kayak apapun suatu saat dia pasti akan naik gitu kalau kayak model-model kayak gitu ya. Tapi kalau selain itu ya cuma buat macul doang sih ya, buat macul ya, intinya sih seperti itu sih teman ya. Kalau misalkan ada koin kripto yang dicampur baur ya, ini project kripto dia punya blockchain tapi kok terdapat kayak konsep-konsep multi level dan lain, gue menghindari koin-koin seperti itu ya teman. Jadi ya gue bukan ini ya, ini ada yang request PI Network dan lain-lain ya, gue bukan apa, tapi gue memang dari dulu menghindari koin-koin seperti itu. Apakah lu nggak trading di koin sih? Kalau untuk trading sih mungkin ya pernah gue trading, tapi kalau untuk nge-hold gue lebih menghindari koin-koin seperti itu ya, karena yang gue tahu kripto ya kripto, bukan dicampur baur seperti itu. Jadi poinnya itu ya teman-teman, ini hanya sharing aja buat teman-teman komunitas gue ya. Oke, itu ya seperti itu. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di acara live streaming gue, dan tadi thank you banget buat Mas Tommy Surjana ya tadi ya, Mas Tommy Surjana. Sebentar. Oh ya, Mas Tommy Surjana ya, Mas Rizko kasih nih ya, yang tadi udah sawer kopi ya teman-teman. Thank you very much teman-teman. Dan buat teman-teman lainnya yang udah hadir, gue ucapin thank you very much buat teman-teman yang di YouTube ataupun di Getlab yang saat ini udah nonton ya cuy. Mungkin kita akan lanjut di next live streaming besok ya. Besok gue akan ada live streaming lagi ya. Kapan bang? Kapannya mungkin nanti gue infoin di grup tele ya, karena gue nggak bisa ngejadwalin kapan. Pokok gue lenggang ya gue live, kalau enggak ya enggak gitu. Intinya seperti itu teman ya. Thank you banget buat teman-teman, dan tetap teman, sebelum gue akhir video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi bijaksanalah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini diajukan informasi yang ditentukan kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat malam, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.